Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Lingkungan Hidup, Mitos Dewi Padi, Dewi Sri dalam Masyarakat Jawa sebagai alternatif sumbangan pembangunan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Trisna Kumala Satya Dewi, Bani Sudardi, Istadianta, dan Bagus Kurniawan. Dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Eh, Masyarakat Jawa telah mengenal kearifan lokal yang berupa pengetahuan tentang lingkungan hidup yang tercermin dalam mitos Dewi Padi atau Dewi Sri. Citra tradisional tentang lingkungan hidup tersebut berupa segala aktivitas masyarakat Jawa terhadap kelestarian pangan yang tercermin dalam mitos Dewi Sri. Masyarakat Jawa telah mengungkapkannya dalam berbagai bentuk upacara ritual yang berkaitan dengan kelestarian pangan, yaitu padi dan tetumbuhan lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan etika lingkungan hidup di dalam masyarakat Jawa dalam mitos Dewi Padi, Dewi Sri. Ya. Etika lingkungan hidup yang berupa kearifan lokal masyarakat Jawa dalam mitos Dewi Sri tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Metode yang dipakai di dalam penelitian ini, jadi kajian ini termasuk kajian folklore, objek materialnya berupa tradisi lisan mitos Dewi Sri, dan dalam langkah kerjanya meliputi klasifikasi, pengumpulan dan analisis ya. Pengumpulan data mitos Dewi Sri yaitu dengan teknik observasi, wawancara, perekaman dan pengarsipan. Metode deskripsi analitik digunakan di dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya. Metode ini dikembangkan sebab memberikan kemungkinan lebih banyak dan lebih luasa untuk mengkaji dan menguraikan gejala yang tampak di dalam masyarakat tempat penelitian dilaksanakan. Mitos ya, merupakan bagian dari folklore, yaitu sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan, contoh yang disertai gerak isyarat, atau alat pembantu pengingat. Mitos termasuk cerita prosa rakyat yang dianggap suci oleh masyarakat pemiliknya. Mitos ditokoi oleh dewa atau dewi atau makhluk setengah dewa. Peristiwa dan latar cerita bukan terjadi di dunia, tetapi di dunia lain yang berbeda dengan dunia yang kita huni. Pada umumnya, mitos mengisahkan terjadinya alam semesta, manusia pertama, terjadinya maut, dan sebagainya. Mitos mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan, hubungan kekerabatan, kisah perang, dan sebagainya. Dalam masyarakat tradisional, mitos memainkan peran sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang berjalan baik karena dipercaya ada keterlibatan leluhur. Mitos Dewi Sri dalam masyarakat Jawa merupakan milik masyarakat yang telah dipercaya secara turun-temurun. Warisan nenek moyang ini masih dilestarikan hingga kini dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat petani di Jawa. Ini adalah sebuah lakon di dalam wayang Purwo Sri Mulih ya yang terdapat di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Jadi tradisi ini masih hidup di dalam masyarakat sampai dengan sebelum pandemi ya 2019 ya masyarakat masih melaksanakan satu tradisi bersih desa dengan mengambil satu lakon Sri Mulih.
Mitos Dewi Sri sebagai mitos pertanian. Pulau Jawa merupakan daerah agraris dalam bidang pertanian, mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam hal pengairan dilaksanakan secara bergotong royong yang dikelola oleh rumah tangga yang disebut dengan desa. Kepercayaan masyarakat Jawa asli yang berkaitan dengan pertanian adalah tentang mitos Dewi Sri atau Dewi Padi. Dalam masyarakat Jawa yang agraris, mitos Dewi Sri amat dikenal oleh masyarakat petani. Nah, etika lingkungan hidup mitos Dewi Sri ya, dan Sustainable Development Goals. Masalah lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan masalah yang universal, tidak hanya berkaitan dengan manusia sebagai individu, melainkan manusia sebagai masyarakat ya, dan bangsa. Ini merupakan juga masalah dunia. Masalah kerusakan lingkungan hidup dan ekologi manusia menjadi bahan pembicaraan yang aktual bagi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan sangat penting untuk diketahui, baik dari segi teori maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, masalah lingkungan juga berkaitan dengan sikap dan pandangan serta perilaku manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Masalah lingkungan hidup ini juga berkaitan dengan etika atau nilai, yaitu berkaitan dengan pandangan pantas atau tidak pantas, baik dan tidak baik. Etika lingkungan hidup menyangkut pandangan, cita-cita, gagasan, sikap, dan citra masyarakat terhadap lingkungan bagi hidup dan kehidupannya. Di samping itu, etika juga berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang menjadi dasar tingkah laku yang konsisten antar manusia dengan sumber-sumber daya alam yang menunjang hidup manusia. Etika lingkungan hidup adalah citra, sikap, pandangan, dan perilaku manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Nah, citra tradisional yang tercermin uh, uh, di dalam mitos Dewi Sri atau Dewi Padi itu berkaitan dengan asal-usul tanaman atau yang di dalam bahasa Jawa itu disebut tetuwuhan sebagai makanan manusia. Penghargaan terhadap pangan atau tanaman yang merupakan bagian dari berkah dan karunia yang maha kuasa telah dimiliki oleh nenek moyang kita. Nah, pemeliharaan terhadap ketahanan pangan merupakan kearifan lokal atau local wisdom, pengetahuan tradisional leluhur kita. Dalam teks mitos Dewi Sri yang berkaitan dengan asal-usul tanaman sebagai makanan pokok manusia, dalam hal ini adalah manusia Jawa, terdapat dalam lakon wayang Purwo berjudul Sri Sadono atau Mikukuan, yang diceritakan bahwa Bathari Retno Dumilah adalah seorang bidadari yang menolak cinta Bathara Guru dan ketika akan dipeluk oleh Bathara Guru mendadak meninggal. Kemudian jenazah Bathari Retno Dumilah dibawa oleh Bambang Kanekoputro ke negara Medang Kamulian. Di sini digambarkan bahwa negara Medang Kamulian adalah sebuah negara yang makmur, asri, indah, dihiasi perbukitan, jalan-jalan lebar, penduduknya beragam suku bangsa, ibaratnya melambangkan Nusantara. Negara Medang Kamulian diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Darmomikukuh. Setelah 40 hari dikebumikan, di atas makam Bathari Retno Dumilah muncul bermacam-macam tumbuhan. Di atas makam Bathari Retno Dumilah tumbuh aneka tanaman, rambutnya menjadi pohon kolang-kaling atau nira, kepalanya menjadi pohon kelapa, tangannya menjadi tanaman pisang, tebu, dan pare. Di samping itu, makam Retno Dumilah juga ditumbuhi oleh tanaman padi dan bermacam-macam palawija atau tanaman umbi-umbian atau di dalam bahasa Jawa disebut polo kependem dan tanaman yang merambat atau polo kesimpal. Cerita Sri Sadono atau Mikukuan ini di dalam kaitannya dengan teks Dewi Sri termasuk lakon yang tua. Dalam hal ini dilakonkan oleh seorang dalang dalam ritual bersih desa.
Dalang yang mewaris cerita ini tidak banyak ya, karena ini merupakan satu lakon tua. Teks Sri Sadono diantaranya berisi tentang asal-usul makanan dan tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Lakon Sri Sadono dalam tradisi bersih desa adalah sebuah simbol dalam masyarakat Jawa yang agraris. Masyarakat petani yang mengharapkan kesuburan tanah dan keberlimpahan panen. Simbol-simbol tanaman sebagai makanan pokok manusia tersebut perlu diaktualisasikan dalam sebuah ritual tradisi turun-temurun dalam bersih desa, sedekah bumi, nyadran, ruah losul, dan istilah yang semacamnya yang hakikatnya adalah sama. Bersih desa merupakan satu tradisi yang mengandung makna sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan panen dan keberkahan masyarakat desa, yaitu petani kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa. Kearifan lokal yang tercermin dalam ritual masyarakat Jawa yang agraris, yaitu tentang penghargaan, pengelolaan pangan, tentang bagaimana kita memperlakukan terhadap tanaman pangan sebagai sumber kehidupan manusia. Dalam tradisi wiwit misalnya, yaitu ritual yang berkaitan dengan panen padi. Dalam tradisi wiwit masyarakat petani juga menyediakan berbagai kelengkapan makanan seperti nasi gurih, ingkung ayam kampung, sayur nangka, ikan teri, lauk tahu tempe, telur, kerupuk, rempeyek, jajanan pasar, dan lainnya. Makanan ritual masyarakat Jawa ya pada umumnya. Nah, makanan ritual yang disajikan ini seperti di dalam tradisi bersih desa pada umumnya di dalam masyarakat Jawa. Tradisi wiwit dilaksanakan di sawah dan biasanya dipimpin oleh sesepuh desa. Kemudian masyarakat menyantap makanan secara bersama-sama setelah didoakan oleh seorang mudin. Di sini eh, tercermin satu situasi suasana yang penuh kekeluargaan ya. Kemudian ada sebagian makanan yang ditinggalkan di sawah sebagai simbol persembahan kepada Dewi Padi atau Dewi Sri. Ada tradisi lain yang berkaitan dengan Dewi Sri yaitu tradisi Boyong Mbok Sri, yaitu menggendong padi yang pertama kali dipanen di sawah. Tradisi ini banyak dilakukan di Solo Raya seperti di Desa Madu, Mojosongo, Kabupaten Boyolali ya. Padi yang bernas menguning digendong dengan kain batik yang masih baru, kemudian dibawa pulang dan dimasukkan ke dalam lumbung padi. Tradisi wiwit masyarakat petani berbondong-bondong memboyong padi yang pertama dipetik ke tempat penyimpanan yang disebut lumbung. Lumbung padi adalah sebuah tempat penyimpanan padi, biasanya ditempatkan di tempat khusus dekat rumah. Lumbung padi selain sebagai tempat penyimpanan padi juga digunakan sebagai tempat pengeringan padi. Lumbung didesain sedemikian rupa berdasarkan fungsinya dan disesuaikan dengan tempat dan kelokalannya. Tempat penyimpanan padi yang disebut dengan lumbung padi adalah sebuah bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa akan perlunya cadangan atau stok bahan pangan, yaitu padi sebagai bahan makanan pokok. Keberadaan lumbung padi dalam konteks kekinian pada hakikatnya perlu dilestarikan agar masyarakat dapat terhindar dari kekurangan pangan, bahaya kelaparan, dan lainnya. Lumbung padi pada hakikatnya adalah salah satu upaya bentuk ketahanan pangan dalam masyarakat Jawa agraris. Dalam konteks kejawaan, lumbung padi yang penuh dengan bahan makanan atau bahan pangan akan menimbulkan rasa tenteram atau di dalam bahasa Jawa ayem bagi pemiliknya. Rasa tenteram adalah daya hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dalam sidang PBB pada tahun 2015, yaitu agenda untuk tahun 2030 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, yaitu bertujuan untuk menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional. Bersih desa di dalam masyarakat Jawa masih dilestarikan dan merupakan tradisi turun-temurun, syarat dengan makna dan manfaat. Bersih desa berkaitan dengan kebersihan lingkungan, yaitu masyarakat membersihkan lingkungan masing-masing seperti rumah, pekarangan secara individu. Kegiatan yang lain adalah warga desa secara bergotong royong membersihkan fasilitas-fasilitas umum yang ada di dalam masyarakat, seperti membersihkan makam, jalan desa, sendang atau mata air, fasilitas ibadah seperti masjid dan lainnya. Manfaat bersih desa adalah berkaitan dengan fungsi fisik dan fungsi non-fisik. Fungsi fisik yang berkaitan dengan lingkungan dan fungsi non-fisik yang berkaitan dengan terjalinnya kegotong royongan antar warga dan perekat kebersamaan. Bersih desa juga menjadi pemersatu antar warga yang pluralitas. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan di dalam pembicaraan ini adalah dalam kaitannya dengan SDGs, mitos pertanian Dewi Sri merupakan kearifan lokal masyarakat Jawa. Dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan atau alternatif tentang ketahanan pangan, pelestarian lingkungan hidup. Aktualisasi masyarakat Jawa yang tercermin di dalam mitos tersebut, yaitu yang berkaitan dengan berbagai kegiatan, seperti dalam bersih desa atau istilah-istilah yang semacamnya, sedekah bumi, merti desa, tradisi wiwit, ruwatan, nyadran, dan sebagainya, atau boyong Mbok Sri Mulih, pada hakikatnya berpotensi sebagai penunjang yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sehat dan sejahtera, menjaga ekosistem atau lingkungan masyarakat petani yang agraris dengan kearifan lokal, mensejahterakan masyarakat dengan menjaga ketahanan pangan dan menyimpan bahan pangan cadangan, melestarikan lumbung. Dengan demikian diharapkan masyarakat petani agraris sejahtera jauh dari kemiskinan. Di sisi lain, etika lingkungan hidup yang merupakan kearifan lokal dalam mitos pertanian Dewi Sri berkaitan dengan sikap dan pandangan hidup masyarakat Jawa terhadap kelangsungan hidup, khususnya pangan, padi, dan tanaman pangan atau hasil pertanian sebagai sumber kehidupan manusia. Dalam mitos pertanian Dewi Sri yang berisi tentang cerita asal mula makanan, tercermin pula pesan akan penghargaan terhadap pangan. Jerih payah masyarakat petani dalam menanggulangi berbagai rintangan, hama dalam menjaga padi. Pesan dalam mitos pertanian Dewi Sri bahwa bulir-bulir padi, tanaman padi itu bernilai sakral, karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak boleh dibuang dan disia-siakan oleh manusia, agar Dewi Sri tidak menangis. Demikian presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.